Halo guys, halo semuanya dimana kalian berada, kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini Mimin akan membahas alur cerita Dongwei series dari film Shaolin untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kakek Xian Rensu yaitu Daolo Xian Douliu mengorbankan diri untuk membuka gerbang malaikat demi Xian Rensu agar bisa menjalani ujian ke-9-nya. Xian Rensu pun sangat sedih dengan pengorbanan kakeknya untuk dirinya. Bayangan hitam meminta Xian Rensu untuk memasuki pintu penerus gerbang malaikat yang sudah dibuka. Dan jadilah seorang dewa yang tidak memiliki perasaan dan keinginan agar bisa menaklukkan puncak dari dunia. Dan semua itu adalah harapan kakeknya. Lalu Xian Rensu pun mengerti, ia pun menghapus air matanya dan akan putuskan perasaan dan keinginan. Karena dengan semua itu ia akan bisa menjadi dewa. Xian Rensu pun memasuki pintu penerus dewa tersebut. Setelah Xian Rensu memasuki pintu Dewa Malaikat, ia belum tahu apa itu ujian ke-9-nya. Ia teringat dengan perkataan Dewa Malaikat kalau ada 3 halangan yang sulit ia lalui di dalam hatinya. Tapi apakah 3 halangan itu ia pun belum tahu. Lalu ia mengira kalau halangan yang pertama adalah kakeknya. Dan kemungkinan itu adalah pengorbanan kakeknya untuk dirinya. Dan itu adalah ujian pertama dari Dewa Malaikat yang diberikan kepada Xian Rensu. Karena Xian Rensu sudah memasuki pintu penerus, maka ia tidak akan menyerah begitu saja. Tidak peduli demi permintaan kakeknya atau demi memutuskan trauma di dalam hatinya. Tak selang berapa lama, Dewa Malaikat pun muncul. Dewa Malaikat berkata kepada Xian Rensu kalau Xian Rensu lebih tegar dari yang ia bayangkan. Pantas saja kakeknya bisa dengan tenang menyerahkan semuanya kepada Xian Rensu. Dan pemuja besar adalah memuja dengan setia selama bertahun-tahun bersama dan ia akan melakukan hal terakhir untuknya. Di sana Xian Rensu juga terbayang dengan kakeknya yang selalu menemani dirinya. Xian Rensu pun melihat memori kakeknya di sana. Di saat kakeknya bersaing dengan Tang Chen untuk mendapatkan hati Bao Shaixi, dan Tang Chen adalah satu-satunya saingan Xian Douliu dalam saingan untuk mendapatkan hati Bao Shaixi. Mereka pun saling bertarung, tapi dalam pertarungan tersebut mereka seimbang dan tidak ada yang kalah. Dan ia tahu kalau ternyata suku malaikat dan sekte Haotian sudah berselisih dari awal. Dan sejak saat itu kakeknya sudah mengetahui takdirnya. Ia juga teringat dengan Tang San dan suatu hari nanti ia akan memperhitungkan semua kegagalan dan penghinaan yang pernah Tang San berikan kepadanya. Tidak peduli demi kakeknya juga demi dirinya sendiri. Cerita beralih ke Tang San. Di sana Tang San sudah berhasil mendapatkan 3 cincin jiwa dari binatang jiwa yang ia buru. Ia mengatakan jika ingin menyelesaikan ujian ke-8 Dewa Laut, maka Tang San harus berlatih kedua martial soul sampai tingkat 9 cincin jiwa. Dan mengumpulkan semua tulang jiwa untuk membunuh Raja Iblis Laut Dalam. Dan sekarang martial soul Palu Haotiannya sudah memiliki 3 cincin jiwa. Asalkan perjalanan Tang San kali ini bisa meningkatkan jumlah cincin jiwa sampai 8 buah, mengenai cincin jiwa terakhir dan tulang jiwa bisa ditunggu setelah membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam dan mendapatkan dari tubuhnya. Sekarang yang paling penting, Tang San akan mengumpulkan 5 cincin jiwa untuk martial soul Palu Haotiannya. Selain itu, Tang San akan mencari dan mendapatkan dari monster jiwa yang bertipe kekuatan. Lalu Tang San pun mencoba mencari monster jiwa di sana. Ia juga melihat kalau ada aura yang sangat membahayakan di sana. Di sana juga ada aura yang sangat menakutkan. Seketika Tang San menggunakan teknik alam tanpa batas untuk mengeceknya. Dan ternyata Tang San melihat ada domain dan aura yang bersifat gelap di sana. Ia tahu kalau kemungkinan aura tersebut dari monster jiwa tingkat tertinggi. Tapi yang Tang San rasakan kalau monster tersebut hanya berusia di antara 65.000 tahun sampai 68 tahun. Untungnya aura Dewa Trisula, Dewa Laut, dan sifat air serta cahayanya bisa melawan domain kegelapan dengan sangat kuat.
Tang San juga tahu kalau monster tersebut mempunyai domain di tingkat tersebut. Dan kekuatannya seharusnya tidak kalah dari kera raksasa. Tang San pun sangat terkejut di saat monster tersebut muncul. Karena monster tersebut adalah harimau dewa iblis kegelapan. Di sisi lain, Xian Rensu masih melihat memori kakeknya di saat bersama Bo Saishi. Dan di sana, Xian Daoliu tahu kalau Bo Saishi meminta kekuatan jiwanya mencapai level 100 dan menjadi dewa itu hanyalah alasan Bo Saishi untuk menolaknya. Tapi Tang Chen menganggapnya serius. Dan ia tahu takdir yang harus mereka tanggung sebagai pemuja agung dewa. Sebenarnya Bo Saishi sangat iri kepada Tang Chen yang begitu bebas, kuat dan bisa mengejar kehidupan yang ia inginkan. Lalu Xian Daoliu pun meminta Bo Saishi untuk pergi dengan Tang Chen dan mengubah takdirnya. Bo Saishi pun mengatakan apakah kedatangan Xian Daoliu hanya untuk mengatakan hal tersebut. Ia menjelaskan ia berada di tempat yang paling dekat dengan dewa dan menerima perlindungan dari dewa. Seharusnya ia memberikan balasan dan yang terpenting dalam hati Xian Daoliu adalah dewa malaikat. Xian Daoliu juga berkata kalau ia tidak bisa melepaskan tanggung jawab di hatinya. Dan ia mulai mengerti kalau Bo Saishi tidak memberitahu Tang Chen cara menjadi penerus dewa pelindung. Dan itu karena Tang Chen tidak mau terikat. Lalu Bo Saishi mengatakan jika Tang Chen harus menanggung kematian, itu sudah terlalu kejam. Meski semuanya tidak mungkin menjadi dewa, tapi ia bisa mengetahui kesepian dan kesulitan jalan itu dengan jelas. Xian Daoliu juga berkata kalau itu kemungkinan saja. Akan tetapi, jika suatu hari penerus yang ia pilih juga mengambil jalan menjadi dewa, ia berharap yang ia pilih tidak menganggap sebagai penderitaan. Melainkan bertekad menjalani sambil membawa tanggung jawab yang tidak bisa ia lepas dan harapan ingin berubah. Xian Rensu pun sangat sedih melihat cerita kakeknya di masa lalunya. Dan ia bertekad kalau ia bisa membawa harapan kakeknya dan menjalani dengan tegar. Xian Rensu ingin menjadi yang terkuat di dunia dan mengalahkan Tang Chen. Maka semua keturunannya juga akan kalah di bawah pedang malaikat. Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after.